Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nadila, NIM 811141839. Kali ini saya akan menjelaskan terkait artikel saya berjudul Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal perizinan usaha penanaman modal. Seperti diketahui bahwa penanaman modal dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Akan tetapi, pada tahun 2020 terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diubah menjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian sesuai dengan judul dari artikel ini, mengenai perizinan penanaman modal sebelumnya diatur di dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berbunyi, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kemudian pengaturan mengenai perizinan diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai perizinan penanaman modal terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, untuk mendapatkan perizinan, suatu usaha harus mendapatkan izin dari instansi yang memiliki kewenangan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, untuk mendapatkan izin, suatu usaha wajib mendapatkan perizinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak dijelaskan mengenai instansi apa yang dimaksud oleh si undang-undang ini ketika suatu usaha hendak mendapatkan izin. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat sedikit lebih rinci, yaitu untuk mendapatkan izin suatu usaha harus mendapatkan perizinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, di sini mengenai bagaimana suatu usaha harus memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 30 yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Kemudian selanjutnya di dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, pasal 7 ayat 1, dapat disimpulkan bahwa urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, yaitu mengenai pelayanan dasar dan penanaman modal. Nah, dari berbagai peraturan yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan
untuk suatu usaha yang hendak mendirikan usaha penanaman modal atau investasi ini masih berbelit, sehingga masih adanya tumpang tindih peraturan. Dalam hal ini dapat menurunkan minat investor, terutama investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga dalam ini saran dari saya adalah untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini mengenai perizinan penanaman modal dibikin suatu peraturan yang lebih khusus mengenai bagaimana untuk suatu usaha itu harus mendapatkan, usaha penanaman tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat, itu yang seperti apa, untuk bidang usaha yang seperti apa. Begitu juga dengan suatu usaha penanaman modal itu yang harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah, itu yang seperti apa dengan bidang usaha yang seperti apa. Ketika untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah, tentu setiap daerah akan berbeda. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat harus mampu berkoordinasi dengan setiap pemerintah daerah agar tidak memberatkan investor asing yang hendak berinvestasi di suatu daerah di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.